bagian daripada Mars tersebut. Titik-titik aku mengatakan mana Ibu Hikmah, dia hafal sekali itu. Rajin melakukan penelitian. Itu ada di Mars tadi malam kita nyanyikan, tadi siang kita dengarkan ada ini. Kemudian isi daripada yang barcode tadi ada yang berhasil? Apa judulnya? Apa judulnya? Pertama, panjang dan berliku. Itu saja. Ya, biasanya kita senang mendengar ada guru besar baru 3 kita, itu enak sekali kita dengar, tapi di balik pencapaian guru besarnya itu pasti ada jalan itu yang dilalui. Oke, ada yang mengatakan kita awal lektor kepala nih, tapi ada jalan yang dilaluinya. Ada jalan dilaluinya. Ini sudah lektor kepala kan kemarin 2 tahun yang lalu terangkan. Iya, pasti ada jalan yang seperti yang tadi disampaikan oleh penulisnya. Nah, sehingga itulah saya kembali mengajak kepada kita semua untuk merenungi makna daripada keberadaan kita sebagai seorang dosen. Salah satunya tridharma kita itu dan ada di Mars kita, yaitu mari kita kembali kepada kita seorang dosen rajin melakukan penelitian. Oke, karena tidak ada lain ketika bercerita tentang Jahun, maka penelitian yang outputnya adalah publikasi. Oke. Saya barangkali merespon daripada yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi tentang roadmap. Memang saya ditanya tadi, Pak Rahman, atau kita belum memiliki roadmap itu. Sehingga saya berpikir bahwa contoh sekilas roadmap seperti ini itu akan sangat membantu teman-teman untuk mulai dari sekarang, mulai menapaki setapak demi tapak, selangkah demi selangkah, keahlian apa dia nantinya dia akan menjadi guru besar di bidang apa atau spesialisasinya di mana. Sehingga saya sepakat bahwa roadmap seperti ini penting untuk kita lakukan, sehingga nanti ketika sudah sampai pada fasenya kita tidak akan kelabakan lagi, atau kita tidak tersesat, atau kita tidak salah jalan. Oke. Nah, impiannya kan sederhananya seperti ini. Perjalanan kita, ya, kayaknya seperti ini saja. Asisten ahli yang mana angkat tangan? Asisten ahli. Ada teman-teman asisten ahli? Oke. Saya ini ahli, Azir, lektor kepala. Targetnya atau saya kumpulnya untuk bisa lektor kepala atau lektor di tahun keberapa? Silakan juga teman-teman memiliki target itu. Tapi kita berharap seperti sampaikan oleh Pak Kajur bahwa kita bukan menjadi pembilang yang merugikan. Ya, harapannya seperti itu. Sehingga kita ingin bahwa teman-teman itu sudah menapak mimpi-mimpi tersebut. Oke. Nah, terkait dengan publikasi, saya tambahkan sedikit khusus untuk yang guru besar. Ya, karena sering kita mendengar ada beberapa pencalonan atau pengusulan guru besar yang tidak berhasil atau dikembalikan atau apapun. Ya, kenapa dia dikembalikan? Karena seperti ini. Jadi barangkali saya yang merah saja ya yang saya kasih lihat, tidak usah yang kuning. Kalau yang kuning ini, jadi kalau kuning seperti ini yang paling ideal. Linear sebelum S3 bidang kajian, karya ilmiah dan penugasan. Jadi sangat linear. Ini sangat jarang. Yang biasanya di antara dua ini. Jadi sebelum S3-nya, tapi yang paling krusial di sini ternyata adalah antara karya ilmiah dan bidang penugasan itu harus selalu ilmiah. Oke. S1, S2 mungkin tidak dengan bidang, tetapi karya ilmiah dan dengan bidang penugasan pada akhirnya itu harus ilmiah. Nah, biasanya yang banyak terjadi kalau di guru besar itu seperti ini. Jadi selalu karya ilmiah memegang peranan penting,
dengan apa yang diajarkan. Apa yang diajarkan tadi, itulah tadi pentingnya roadmap penelitian. Jadi disinilah pentingnya bidang penugasan ini, disinilah pentingnya roadmap penelitian yang tadi. Saya ambil contoh saja yang terjadi di sini. Ini bukan Rahman yang lain, Rahman saya. Oke, contoh, ini proses yang kalau untuk S2, kalau saya pikir kalau S2 bukan, sorry, Sinta 2 khusus untuk persyaratan apa kalau Sinta 2? Gak berapa Bapak Ibu? Sorry, di bawah. Tanggal berapa? 17 Juli Juli 2024. Sekarang saya memasuki revisi keempat, minor, dia katakan minor, jadi revisinya minor dan seterusnya. Tapi thinkingnya tetap kembali kepada penulisnya. Oke. Oke. Komitmen itu disampaikan oleh senior kita bahwa dengan jumlah kita yang besar, itu bukan suatu jaminan bahwa kita bisa menggunakan keunggulan jumlah itu tanpa ada komitmen. Tanpa ada komitmen. Saya mengatakan begini, ini sebagai showcase saja. Saya yakin teman-teman yang lain yang muda bisa lebih dari sini. Jadi saya memiliki perjanjian dengan Saya memiliki perjanjian dengan tempo hari waktu Pak Saidiman masih sekretaris Prodi, Pak WD4, Pak Irfan ketua Prodi, dan saya mengusulkan berpindah. Saya memiliki beberapa janji yang saya sampaikan ke PGSD, itu yang tadi yang disampaikan, panjang cerita disampaikan tadi, sekilas kita kilas balik perjuangan PGSD, histori PGSD. Oke ya, dan itu sangat bisa, itu sangat bisa. Oke, nah barangkali ini tips and tricksnya, saya tidak akan lama karena tidak ada tagihannya. Saya akan langsung masuk kepada memilih jurnal. Kira-kira begini Bapak Ibu, perasaan tak bagaimana? Kita telah memiliki Sinta 2, ketika Anda mengusulkan untuk naik lektor kepala, diperiksa, kemudian artikel tersebut tidak bisa dideteksi, tidak diterima sekarang. Jadi kalau untuk apapun LK Profesor itu harus di penulis pertama dan bukan penulis tunggal. Satu artikel saya ditolak untuk LK karena saya penulis tunggal. Itu pelajaran yang sangat berharga juga. Penulis pertama, sehingga tadi kembali kepada roadmap. Kolaborasi, penelitian di antara teman-teman yang serumpun, sebidang studi, itu sangat penting.